Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live dari Aku Pintar. Bersama saya, Kaviva, Tentor Fisika. Nah, langsung aja ya kita bahas satu persatu soal TUTBK tahun 2021 dari Aku Pintar. Yuk langsung aja kita bahas. Halo Sobat Pintar, gimana? Udah coba ngerjakan soalnya belum? Nah, kita bahas aja yuk soalnya. Oke, jadi yang pertama diketahui di sini yaitu ada kecepatan awalnya sebesar 100 meter per second. Nah, kemudian yang kedua yang diketahui yaitu ada sudut elevasinya sebesar 53 derajat. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapakah perbandingan titik tertinggi dan titik terjauhnya. Jadi yang ditanyakan itu Y max-nya dan X max-nya. Nah, untuk menjawab kita langsung buat perbandingan antara Y max dan X max-nya. Masih ingat rumus pada gerak parabola. Untuk Y max rumusnya V0 kuadrat dikali dengan sin kuadrat alfa per 2G dibanding dengan untuk X max-nya itu rumusnya V0 kuadrat dikali 2 sin alfa dikali cos alfa per G. Nah, karena ini perbandingan, maka kita bisa mencoret semua komponen-komponen yang sama. Di sini yang sama yaitu ada V0 kuadratnya, kemudian ada G, dan ada di sini sin kuadrat alfa itu artinya sin alfa dikali dengan sin alfa. Sehingga ini bisa juga dicoret. Sehingga yang masih yaitu sin alfa per 2 dibanding dengan 2 dikali cos alfa. Nah, baru kita masukkan nilainya ya. Untuk sin alfa, sin 53 itu 0,8 dibagi 2 dibanding 2 dikali cos 53 itu 0,6. Sehingga kita bisa tahu 0,8 dibagi 2 itu 0,4 dibanding 2 dikali 0,6 1,2. Sehingga kalau ini disederhanakan jadi 1 dibanding 3. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke sobat. Halo Sobat Pintar, gimana? Udah coba ngerjain soal TO UTBK fisikanya belum? Nah, kita bahas aja yuk. Nah, pada soal kali ini, soalnya yaitu seorang anak menjatuhkan bonekanya dari jendela pada lantai 20 sebuah apartemen. Karena dia menjatuhkan, maka dia nggak punya kecepatan awal, sehingga V0-nya sama dengan 0. Nah, dalam 1 sekon, boneka tersebut melewati jendela lantai 19. 1 sekon kemudian boneka itu akan melewati jendela di lantai. Nah, kita bahas aja yuk. Jadi, kita menggunakan rumusnya jarak pada gerak GLBB. Rumusnya S1 sama dengan V0 dikali T ditambah setengah GT1 kuadrat. Kita langsung aja yuk kerjakan. Jadi, V0-nya karena 0, kita nggak usah tulis ya. Jadi, langsung ini aja.
setengah GT1 kuadrat. Nah, kita arahkan ke sini setengahnya, 2-nya berarti di sini 2 dikali S1 sama dengan GT1 kuadrat. Oke, ini yang pertama. Kemudian ketika dia waktunya 1 detik kemudian, berarti dia 2 kali T1. Jadi T2-nya di sini 2T1. Berarti kita langsung aja masukkan nilainya. Ingat, V0-nya di sini 0, sehingga nggak perlu ditulis. Kita masukkan aja setengah dikali G. T2-nya kita ganti dengan 2T1. Jadi di sini 2T1 dikuadratin, jangan lupa ya. Oke, karena di sini 2 dikali 2 sama dengan 4, maka setengah dikali G dikali 4 dikali T1 kuadrat. Ini bisa dicoret ya, 4 sama 2 tinggal 2. Sehingga 2G T1 kuadrat. Nah, kita bisa masukkan nilai dari ini. Kan tadi kita udah mendapatkan GT1 kuadrat itu sama dengan 2S. Berarti kita langsung masukkan aja ke sini. 2 dikali GT1 kuadratnya diganti dengan 2S1. Kita masukkan 2S1. Sehingga kita mendapatkan hasil 4S1. Sehingga dia akan melewati jendela. Jendelanya ada 20 lantai. Nah, karena 4 lantai ini berarti dikurangi dengan 4 sama dengan ada 16 lantai. Jadi jawaban yang benar yang C. Oke sobat. Hai Sobat Pintar, gimana? Udah ngerjakan soal TUU-TBK yang fisika belum? Nah, kali ini kita langsung bahas aja yuk. Pada soal kali ini itu disediakan gambar dan yang ditanyakan adalah berapakah momen inersia pada sumbu putar Y. Oke, di sini yang diketahui yaitu ada M1 itu sama dengan M2, sama dengan M5, sama dengan M6 yang nilainya sebesar 3 kg. Kemudian massa 3, massa 4 itu juga sama, yaitu sebesar 4 kg. Nah, selain itu di gambar itu kita bisa tahu jaraknya. Jarak pertama atau jarak pada M1 itu sebesar 20 ditambah 10 karena kita ngitungnya dari pusatnya ya. Jadi sama dengan 30 cm. Ingat, senti harus diubah ke meter dulu. Nah, begitu pula dengan yang lainnya. Ada R2, R3, R4, R5, dan R6. Nah, karena kita ingin cari di sumbu Y, berarti ketika dia ada yang di sumbu Y, dia nggak punya jarak. Atau dia sama dengan 0 meter. Nah, langsung aja ya kita bahas. Untuk mengetahui caranya yaitu dari momen inersia sendiri itu rumusnya mr kuadrat. Karena di sini banyak sekali massa dan banyak sekali jarak, maka rumusnya itu dijumlahkan semuanya. Jadi ada I total sama dengan I1 ditambah I2 tambah I3 tambah I4 tambah I5 dan tambah I6. Begitu pula dengan rumusnya. Jadi ditambahkan semua. Jadi kita bisa langsung tulis M1-nya itu sebesar 3 kg. 3 dikali R1 kuadratnya 0,3 meter itu dikuadratin. Jadi nilainya 9 dikali 10 pangkat min 2. Ditambah M2-nya itu juga sama dengan 3 dikali
R2-nya itu 0,1 dikuadratin. Jadi sama kayak 10 pangkat min 2. Kemudian ditambah, nah karena pada inersia ketiga itu jaraknya sama dengan 0, maka ini langsung aja ditulis 0. Ditambah, nah jarak yang keempat itu juga sama dengan 0, jadi langsung bisa ditulis 0. Ditambah massa yang kelima yaitu 3 kg dikali jarak yang kelima itu 0,15 dikuadratin. Dan yang terakhir ditambah massa 6. Massa 6-nya itu juga sama, 3 kg dikali dengan 0,25 ini dikuadratin. Jadi hasil dari penjumlahan ini 3 kali 9 yaitu 21 dikali 10 pangkat min 2 ditambah 3 dikali 10 pangkat min 2 ini ditambah 0 sama ditambah 0. Kemudian 3 dikali 0,15 dikuadratin itu sama dengan 0,0675. Ditambah 3 dikali 0,25 itu dikuadratin itu sama dengan 0,1875. Nah ini ketika dijumlahkan hasilnya 0,555. Nah jadi jawabannya yang benar yang C. Oke sobat. Halo sobat pintar, gimana? Udah ngerjakan soal TOTBK belum? Nah, pada soal kali ini kalau belum kita langsung bahas aja ya. Oke, diketahui sebuah pesawat Boeing mempunyai luas, jadi luasnya itu 400 meter kuadrat. Dan perbedaan tekanan bagian bawah sama bagian atasnya itu sebesar 78 kilopascal. Jika massa jenis udara itu Rho-nya sebesar 1,3 kg per meter kubik. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah perbedaan kuadrat kecepatannya. Jadi yang ditanyakan adalah delta V kuadratnya. Jadi kita langsung bisa pakai rumus delta P sama dengan setengah Rho dikali delta V kuadrat. Kita langsung bisa memasukkan angka-angkanya atau nilainya. Jadi delta P-nya sebesar 78.000. Ini harus dikonversi dulu ya, karena di sini kilopascal, jadi di sini harus dijadikan pascal dulu. Kemudian di sini setengah dikali Rho-nya 1,3 dikali delta V-nya, delta V kuadrat. Nah, karena kita mau cari delta V, maka delta V kuadrat itu sama dengan 78.000 dibagi dengan setengah dikali 1,3. Jadi hasilnya ini sama dengan 120.000. Ini masih satuannya meter kuadrat per second kuadrat. Nah, karena di opsi jawabannya di sini itu kilometer, maka kita harus ubah ke kilometer sehingga dia menjadi 0,12 kilometer kuadrat per second kuadrat. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Oke sobat,
Sobat Pintar, gimana? Udah ngerjakan soal TOTBK yang fisika belum? Nah, kali ini ada asas Planck atau ada soal tentang suhu dan kalor. Oke, kita bahas aja ya. Di sini diketahui bahwa Titin mencampurkan air sebanyak 100 gram. Berarti ada massa satunya itu 100 gram. Ingat, gram itu harus diubah satuannya ke kilogram, jadi dia sebesar 0,1 kilogram. Kemudian dia bersuhu 30 derajat Celcius, jadi ada T1 nya sebesar 30 derajat Celcius. Kemudian dia dicampurkan dengan 75 gram air, jadi ada massa 2 nya 0,075 kilogram, harus dikonversi ya. Kemudian suhu akhir campurannya ada TC-nya itu sebesar 45 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan adalah berapakah suhu air pada massa 75 gram. Nah, kita bisa mengetahui jawabannya menggunakan rumus asas Planck, yaitu ada Q lepas sama dengan Q terima. Jadi yang melepas ini itu T2. Gimana Mbak kita bisa tahu? Nah, nggak mungkin ya ketika T1 dikurangi dengan TC nanti itu hasilnya negatif. Jadi harus positif ya pada campuran atau pada asas Planck ini. Jadi langsung aja, karena ini sama-sama air, maka Ca-nya itu bisa dicoret. Langsung aja kita masukkan. M2-nya itu 0,075 dikali T2-nya kita nggak tahu, kemudian dikurangi TC-nya itu 45 sama dengan M1-nya 0,1 dikali TC-nya itu 45 dikurangi 30. Jadi ini langsung dikali pelangi, 0,075 T2 dikurangi 0,075 dikurangi dikali dengan 45, hasilnya yaitu 3,375 sama dengan ini dikalikan 45 dikurangi 30 sama dengan 15. 15 dikalikan 0,1 yaitu 1,5. Nah, ini ada komanya ya, 3,375. Jadi kalau untuk cari T2 berarti langsung 3,375 ini ditambah 1,5 dibagi dengan 0,075. Jadi hasilnya yaitu 65 derajat Celcius. Jadi jawaban yang paling benar yaitu yang D. Oke sobat. Nah, itu tadi sobat beberapa pembahasan soal-soal TUTBK tahun 2021 bersama Kak Viva. Semoga dapat kalian pahami dan menjadi latihan mandiri kalian belajar di rumah. Nantikan pembahasan-pembahasan selanjutnya di episode berikutnya. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa, bye-bye. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.